Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kehidupan. Jadi sudah selayaknya kita mengucapkan syukur kepada Allah, meskipun jika di antara kita ada juga yang sedang sakit, maka itu adalah bagian dari nikmatnya Allah pula. Maka dalam segala hal kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya realisasinya dalam kehidupan dengan tetap dan selalu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan ya Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, dan juga untuk para sahabat. Sebab malaikat pun bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai umatnya adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh kita. Dan atas perjuangan beliau pula kita sampai pada zaman Islam yang indah, yang mudah, tanpa sedikit pun kesulitan dalam menjalani ibadah-ibadah. Berbeda halnya dengan ketika awal permulaan Islam, yang ketika hendak melakukan ibadah, ujiannya sangat berat sekali. Oleh karena itu, hal yang seperti ini pun wajib kita syukuri. Melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, kita telah mengenal teks cerita fantasi. Mengulas sedikit tentang teks cerita fantasi. Secara umum, teks ini adalah teks yang menceritakan sebuah cerita yang di dalamnya terdapat unsur yang tidak logis, yang tidak masuk akal. Kemudian ceritanya bebas ruang dan waktu. Di dalam cerita terdapat keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban yang tidak dapat diterima oleh akal. Ini adalah cerita fantasi. Cerita fantasi ini untuk saat ini sangat sering dibuat, bahkan bukan hanya dibuat dalam bentuk cerita, akan tetapi dibuat pula dalam bentuk film. Meskipun ketika menonton film atau membaca cerita tersebut seolah-olah kita berada di dalamnya dan merasa itu masuk akal, akan tetapi pada dasarnya cerita fantasi tetap adalah cerita rekaan, cerita fiktif, dan itu tidak logis, di luar nalar, serta tidak ada di dunia nyata. Seandainya pun ada di dunia nyata, maka cerita ini hanya sebagiannya saja dan itu tidak benar-benar terjadi. Nah, inilah ciri secara umum serta pengertian dari cerita fantasi.
Pada pembahasan kali ini kita akan memasuki struktur teks cerita fantasi. Jadi kita akan menganalisis struktur dari cerita fantasi. Kemudian kita juga akan menganalisis unsur-unsur dari teks cerita fantasi. Nah, kalau berbicara struktur teks cerita fantasi, maka struktur teksnya sama dengan struktur teks cerita pada umumnya. Ya. Struktur teks cerita pada umumnya, struktur teks cerita itu kalau yang kita pelajari saat ini terdiri dari 3 bagian. Itu yang paling umum. Nanti setelah ini ada struktur cerita yang kompleksnya. Kompleksnya itu terdiri dari 5 bagian. Hanya tambahan saja, tambahan dari 3 bagian ini. Yang intinya cerita itu sama saja strukturnya sebenarnya. Nah, kita bahas struktur teks cerita fantasi yang 3 bagian ini. Yang pertama ada orientasi atau pengenalan latar dan tokoh. Jadi di dalam orientasi ini ceritanya itu hanya mengenalkan latar, baik itu latar tempat, waktu maupun suasana, serta siapa tokohnya. Latar dibagi menjadi 3. Yang pertama ada latar waktu, kemudian latar suasana, dan latar tempat. Jadi tempatnya di mana, waktunya kapan, suasananya bagaimana, dan tokohnya siapa, itu dikenalkan di sini. Wajar, setiap hal yang berbau pengenalan pasti berbicara tentang latar dan tokoh. Nah, setelah itu, setelah dikenalkan latar dan tokoh, maka ada komplikasi. Sebelum komplikasi ini memuncak, maka komplikasi ini diawali dengan rangkaian kejadian. Jadi komplikasi ini sebelum pada puncaknya konflik utama atau klimaks, maka diawali dengan rangkaian kejadian untuk menuju masalah. Kan tidak mungkin ada tokoh tiba-tiba langsung dikenalkan tokoh tiba-tiba langsung punya masalah begitu. Pasti harus diceritakan dulu awal mula mengapa bisa terbentuk masalah. Nah, disinilah komplikasi itu. Hingga masalahnya tersebut sampai memuncak. Sampai di puncak permasalahannya itu, kemudian masalahnya diselesaikan, maka terbentuklah yang namanya resolusi. Setiap cerita pasti punya 3 komponen ini. Yang pertama dikenalkan latarnya, tokohnya, kemudian ada rangkaian kejadian yang kemudian rangkaian kejadian itu menimbulkan masalah tersebut menyebabkan permasalahan yang sangat rumit, kalaupun tidak rumit pada ujung puncak masalahnya, pada bagian puncak masalah. Nah, setelah pada puncak masalah dicari solusinya. Nah, setelah solusinya dapat, kemudian masalahnya selesai, maka disebut dengan resolusi. Begitu cerita, terus semuanya begitu. Nah, ini struktur teks cerita fantasi. Nah, untuk lebih mudahnya, mari kita menganalisis cerita fantasi berdasarkan strukturnya pada cerita berikut ini. Minggu pagi yang cerah, ya, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Kita lihat, Minggu pagi itu latar waktu. Ya, Minggu pagi latar waktu. Dani berada di Candi Trowulan.
Candi Trawulan itu berarti latar tempat. Mereka merupakan siswa pilihan. Nah, di sini ada Ardi juga. Yang cerah Ardi, Handi dan Dani ini tokoh. Berarti sudah ada tokoh, sudah ada latar. Ya. Mereka merupakan siswa pilihan dari SMP dan terus sampai menyelesaikan laporan. Kira-kira itu apa? Orientasi. Karena dia masih prosesnya masih mengenalkan si tokoh dan juga mengenalkan di mana tokoh itu berada, kapan waktunya, begitu. Nah, ini orientasi. Orientasi ya, dikenalkan. Di situ ada tokoh di awal-awalnya masih mengenalkan tokoh, juga mengenalkan latarnya. Kemudian di paragraf berikutnya tolong. Sudah ada kata tolong di sini ya. Sudah ada kata tolong berarti ini bentuk rangkaian kejadian. Kan kejadian ini ya sudah ya. Kalau di tengah keramaian orang yang sedang beristirahat mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Ini belum kejadian ya, masih mengenalkan keadaan mereka saat itu bagaimana begitu. Yang di paragraf pertama. Yang paragraf kedua, tolong. Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Nah, si Handi berteriak minta tolong. Ini sudah kejadian. Bahkan sudah ada masalah di dalamnya. Rangkaian-rangkaian kejadian yang di dalamnya terdapat masalah-masalah kecil yang nantinya bisa terbentuk masalah utama, masalah puncak, masalah besarnya begitu. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Wah, ini udah masalah ya. Bahwasanya si Handi di dalam lubang, masalah nih. Dengan refleks Ardi dan Dani berusaha menolong Handi. Tapi terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret masuk ke lubang itu. Wah, masalahnya makin besar. Tadi si Handi masuk ke lubang, itu udah masalah gitu ya. Masalahnya udah termasuk besar gitu. Rupanya temannya si Ardi, Handi, Dani tiga-tiganya masuk ke dalam lubang. Berarti masalah semakin besar. Di mana kita? Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya yang memancarkan kemilau keemasan. Berarti kalau sudah masuk ke dalam lubang tiga-tiganya ini bisa jadi ini adalah puncak masalah. Bisa jadi, tapi nanti siapa tahu ada yang lebih besar lagi masalahnya. Tempat apa ini? Handi dan Dani bertanya hampir bersamaan. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. Kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu, katanya. Laki-laki tegap itu berujar dengan penuh wibawa. Ketiga anak itu terbelalak. Si Bapak. Sambil gemetar Handi memberanikan diri untuk bertanya. Jadi siapa Bapak? Gitu. Aku yang berjanji tak akan makan buah kelapa. Aku yang berjanji tak akan makan buah palapa sebelum Nusantara bersatu. Berarti siapa? Gajah Mada. Jawab laki-laki itu dengan mata tajam menatap ke arah tiga anak yang masih ketakutan itu. Gajah Mada, katanya begitu. Suara ketiganya seperti tercekat. Ya benar, akulah Gajah Mada yang sejak muda berusaha keras melatih untuk menjadi orang berguna. Suara laki-laki itu dengan sangat berwibawa. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menyiapkan dirimu agar menjadi orang berguna? Mata laki-laki itu lekat menatap Handi. Kemudian dia beralih memegang bahu Ardi dan Dani. Kamu menyia-nyiakan rezeki yang ada di depan kita. Cika menimpali dengan keras. Anika dengan tenang memegang kedua tangan sahabat. Bukan, yang ini ya. Saya berusaha menjadi juara kelas dengan belajar tiap hari. Ardi menjawab agak terbata-bata. Saya belajar tiap malam sehingga saya selalu ranking 1 di sekolah. Handi menyahut. Saya les semua mata pelajaran sehingga selalu mendapat prestasi matematika tertinggi di kelasku. Dani menimpali jawaban teman-temannya. Belum cukup. Kalian semua harus menambahkan jawaban lagi dengan benar untuk dapat dikembalikan ke tempat semula. Nah, berarti puncak masalahnya adalah ketika dia masuk lubang kemudian bertemu dengan Gajah Mada dan ditanyai begitu ya. Itu puncak masalah. Puncak masalahnya. Jadi apa solusinya? Solusinya di sini ternyata kalau mau dikembalikan ke tempat semula
dari lubang itu dikembalikan ke tempat semula, maka mereka harus menjawab pertanyaan dengan benar. Nah, kita tunggu bagaimana solusinya. Laki-laki itu semakin mendekat. Ketika anak itu berpikir keras untuk mengungkapkan hal terbaik apa yang telah diperbuat selama ini. Setelah 1 jam berpikir keras, Handi membuka pembicaraan. Saya selalu berusaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Handi memulai mengajukan ide. Saya berusaha bekerja keras dan tidak mencontek waktu ujian. Kata-kata Ardi meluncur deras. Saya mendengarkan teman yang berbeda pendapat dan meresponnya dengan santun. Dani bertutur dengan lancar. Selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras. Boom. Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga. Tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trowulan, tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata seakan tidak percaya mereka saling berangkulan. Benar kata Gajah Mada tadi, Handit berucap lirih. Iya, kita tidak cukup hanya dengan pintar. Ardi berkata hampir tak terdengar. Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya menuju area candi yang harus diamati. Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Seperti biasanya mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Jadi selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dua seakan mereka merangkak ketiga-tiganya sambil berada di area yang tepat. Ini sudah berada di solusi. Ternyata ujung masalah itu diselesaikan dengan 3 jawaban ini. Kemudian setelah itu yang di sini masalah sudah selesai dan telah selesaikan. Jadi disinilah letaknya resolusi. Ini resolusi, yang ini juga masih komplikasi karena di dalamnya masih ada konflik. Sedangkan di sini sudah penyelesaian. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada orientasi, kemudian ini adalah komplikasi, ini komplikasi, dan ini merupakan resolusi atau penyelesaian masalah. Baik, mudah-mudahan penjelasan Ana dengan cara seperti itu Anda semua dapat memahaminya dengan baik. Kita lanjutkan pada unsur intrinsik. Ya, unsur intrinsik. Yang pertama, unsur intrinsik itu seperti sebelumnya, ada tema, ada tokoh dan penokohan, ada latar, ada alur, sudut pandang, amanat dan gaya bahasa. Baik, mari kita analisis apa-apa saja unsur intrinsik yang ada di dalam teks yang tadi, begitu. Kita lihat, kira-kira kita mulai dari tema. Kira-kira temanya ini apa, begitu. Kita lihat temanya. Setelah membaca ini, tema itu adalah pokok pikiran atau dasar cerita. Kalau kita melihat ceritanya, berarti ini apa? Bercerita tentang apa? Bisa jadi ini pendidikan, bisa juga sosial, bisa juga tentang kehidupan. Tapi kira-kira apa yang tepat? Berperilaku baik, maka bisa kita buat di sini tentang pendidikan atau akhlak, bisa juga ya temanya. Bisa jadi ya. Atau
menjadi orang yang berguna. Menjadi tema bisa, menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Temanya ya, bagi nusa dan bangsa misalnya itu. Atau mungkin bagi nusa, bangsa dan agama begitu ya. Nih, tema itu boleh panjang, boleh. Menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Mengapa seperti itu? Jawabannya kita lihat dari kutipan berikut. Iya, kita tidak hanya cukup di bagian resolusi. Iya, kita tidak cukup hanya dengan pintar. Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Ini fungsinya untuk apa berperilaku baik, kemudian menjadi pintar. Itu berfungsi untuk kehidupan, bisa juga pendidikan, berguna bagi nusa dan bangsa. Maka temanya bisa jadi menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Kemudian kita lanjutkan tokoh dan penokohan. Tokohnya siapa? Tokohnya ada 4 orang. Siapa? Ardi, Handi, Dani gitu ya. Ardi, Handi, Dani, kemudian Gajah Mada. Kemudian penokohan ini tokoh ya. Kalau penokohan itu berhubungan dengan sifat atau karakter ya. Kalau karakter Gajah Mada tadi disebutkan dia berwibawa. Di mana tampaknya berwibawa? Di sini tadi ada nih, suara laki-laki itu sangat berwibawa. Berarti Gajah Mada ya. Gajah Mada itu baik begitu ya. Baik, berwibawa. Ya. Apalagi? Ada lagi? Sudah. Kemudian kalau Ardi, Handi dan Dani bagaimana sifatnya? Ardi dan Handi, Ardi dan Dani bisa kita sebut Dani dan Ardi itu bisa disebut juga suka menolong. Dia mau menolong ya, mau menolong si Handi ketika jatuh di dalam lubang. Suka menolong gitu ya. Boleh, boleh. Nih. Nah, si Handinya bagaimana? Si Handi benar kata Gajah Mada tadi, Handi berucap lirih. Iya, kita tidak cukup hanya dengan pintar. Ardi berkata, hampir tak terdengar. Bisa sepertinya si Ardi ini dari tadi kalau ngomong dia selalu apa ya? Merasa takut gitu, gemetar gitu ya, si Ardi. Jadi bisa jadi si Ardi juga penakut ya, penakut. Penakut boleh. Si Handinya bagaimana? Dia baik. Ya kalau suka menolong pasti baik ya, baik. Dan lain sebagainya begitu ya, dan lain sebagainya. Bisa antum nanti cari lagi karena waktu kita kan tidak banyak. Jadi ini adalah bentuk contoh untuk tokoh dan penokohan. Siapa tokohnya, bagaimana sifat dan karakternya begini. Nah, kemudian kita masuk di latar. Latar tempatnya di mana tadi? Latar tempatnya ada di Candi Trowulan. Gitu ya. Latar tempat, kemudian ada waktu, kemudian ada suasana. Tempatnya di Candi Trowulan. Waktunya kapan?
waktunya ini di awal Minggu pagi ya. Minggu pagi ya. Kemudian tempatnya ada juga di Lubang ya, ada di Lubang ya. Kemudian suasananya cerah. Ada ya waktu Minggu pagi suasananya cerah. Kemudian setelah itu menakutkan juga ya ketika sudah masuk lubang, mencekam dan lain sebagainya. Itu menjadi suasana. Ketika ada di lubang kan menakutkan, mencekam. Suasananya waktu pertama-tama di Minggu pagi itu cerah. Waktunya Minggu pagi. Tempatnya Candi Trawulan, kemudian waktu masuk ke dalam lubang maka tempatnya beralih dan berpindah di lubang. Alurnya kronologis ya. Alur ceritanya alur maju. Kenapa alur maju? Karena ceritanya tidak ada kembali ke belakang mengingat masa lalu, tidak ada ya. Jadi terus berjalan secara kronologis, maju, diceritakan berurutan begitu. Nah, sudut pandangnya bagaimana sudut pandangnya? Sudut pandangnya menggunakan kata aku. Kalau kata aku seperti yang kemarin itu kita sudah belajar, itu termasuk apa? Termasuk sudut pandang orang pertama. Kalau sudut pandangnya sudut pandang orang pertama. Kenapa? Karena menggunakan kata aku. Kemudian amanatnya apa? Amanatnya di sini ya. Biasanya amanat itu letaknya di akhir. Kita tidak cukup hanya dengan pintar gitu. Kita harus memiliki perilaku yang baik. Amanatnya kita tidak cukup hanya dengan pintar. Kita harus punya perilaku yang baik. Ini amanatnya. Kemudian gaya bahasa bagaimana? Gaya bahasa untuk saat ini kita tidak pelajari. Nanti gaya bahasa dimulai kita pelajari itu di kelas 8 ya. Jadi ini belum ya. Ini tandai belum. Kita buat. Nah, inilah dia unsur-unsur intrinsik dari teks cerita fantasi. Nah, sebelumnya yang sebelumnya kita belajar struktur, kemudian unsur. Jadi unsur dan struktur itu memiliki keterkaitan dan hubungan yang sangat erat. Baik. Kalau belum paham nanti diulang-ulang lagi. Nah, diulang-ulang lagi videonya. Kemudian bisa juga ditanyakan ke Ana di WA. Nah, kemudian tugasnya. Ini ada tugasnya. Tugasnya bacalah teks berlian 3 warna. Nah, teksnya ini ada di buku ya. Bagi Anda sekalian yang sudah mendapatkan buku, teksnya ada di buku. Soal nomor 1, analisislah struktur teks cerita fantasi tersebut. Bagaimana cara menganalisisnya? Cara menganalisisnya sama seperti yang sudah Ana contohkan tadi. Jadi ditandai, ini yang orientasi, ini yang komplikasi, dan ini yang resolusi. Berarti kalau seperti ini bagaimana? Teksnya harus ditulis. Kemudian yang nomor 2, analisislah unsur-unsur intrinsik teks tersebut berdasarkan tabel berikut. Bagaimana cara menganalisis unsurnya? Seperti yang Ana contohkan tadi yang ini, ya. Begini cara menganalisisnya, ya. Nah, mana teksnya, Ustaz? Ini teksnya. Ini teksnya berlian 3 warna. Jadi antum bisa nanti lihat. Ini di screenshot bisa, atau kan sudah dibagi buku ya, dibagi buku jadi lebih mudah lagi. Ada di buku. Ini teksnya ada di buku. Ini Ana buat agak lama sedikit, ya. Kemudian ini lanjutan teksnya, nih, ya. Ini lanjutan teksnya. Baik. Nah, itu adalah tugasnya. Maka dari itu, untuk anak-anakku sekalian, semoga dapat mengerjakannya dengan baik dan dikerjakan oleh semua
tidak ada yang tidak mengerjakan tugas. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini mendatangkan manfaat yang baik. Ana akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.